Jadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama narasumber-narasumber dari acara webinar Tipolog kemarin. Wih, boleh dong kita remind lagi siapa aja sih narasumber-narasumbernya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin dulu nih. Jangan lupa teman-teman untuk isi form regis ulang yang udah dikirimin sama kakak panitia di kolom chat. Iya, benar banget teman-teman. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu nih, kita kedatangan siapa aja sih hari ini. Yang pertama, kita kedatangan Pak Niko Purnama Lukman dan Pak Yase Rizky. Tapi ada yang kurang nih Kak Elsa. Ada yang kurang ya, El? Apa tuh El yang kurang? Iya, sayang banget karena hari ini Pak Gubita berhalangan untuk hadir online bersama-sama dengan kita. Waduh, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa. Jangan bersedih. Kita masih bisa ketemu di lain waktu. Betul. Nah, kita juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah mau datang di acara Simposium Tipolog hari ini. Semoga narasumber kita ini nggak bosen-bosen ya sama kita. Iya, bener banget. Ngomong-ngomong El, moderator hari ini tuh siapa sih El? Nah, moderator kita di acara hari ini ada Pak Ferdinand Indrajaya, SSN M Hum. Wah, Pak Ferdinand ya. Oke, gimana kalau kita langsung tanya nih ke Pak Ferdinya. Halo Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, apa kabar Pak? Hmm, Mungkin Pak Ferdinya eh, lagi oh, AFK kali Kak Elsa. wah, AFK dia. Tapi kayaknya udah masuk nih. Gimana kalau kita langsung tanya lagi nih. Boleh. Halo Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Halo, Nah, sekarang udah kedengeran ya. Gimana nih Pak? Excited nggak nih sama acara hari ini nih Pak? eh kalau di harapannya suruh excited ya, mungkin saya akan memenuhi harapan kalian. Iya deh, excited. Oke, oke. Kita Mm-mm. semua juga excited ya hari ini. Ya, mm-mm. Tapi nih Kak Elsa, kayaknya udah pada bosen gak sih dengerin suara kita ngomong terus dari tadi? Mending kita langsung serahkan aja kepada Pak Ferdi selaku moderator hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih pada panitia, MC Elsa dan Helena ya. Oke, baik. Saya kalau di jadwal itu kan pembukaan suruh ngomongin tentang simposium gitu ya. Oke. Ya, kalau ya sebelumnya makasih untuk dikasih kesempatan ya untuk jadi moderator acara simposium Tipolog 2021 kali ini ya pada panitia dan segala berbagai institusi yang terlibat sehingga memungkinkan acara ini terlaksana gitu. Dan terima kasih juga karena telah mempercayakan saya sebagai moderator. Mari berharap supaya uh, saya bisa moderat gitu ya. Iya, kalau harapan itu memang sebuah realitas yang real ya, bukan delusi semata. Oke, saya mungkin akan mulai dengan pemahaman simposium dulu ya, kasih pengantar sedikit lah ya, sebelum masuk ke acara selanjutnya gitu. Jadi kalau dalam pemahaman modern atau masa kini, simposium itu kan sebuah pertemuan dalam bentuk konferensi yang membahas topik partikular tertentu. Ya dalam konteks acara tipolog kali ini pastinya tipografi hadir menjadi topik partikularnya gitu. Akan tetapi yang menarik sebenarnya dari perspektif kultural historis, terutama dari sudut pandang kebudayaan.
Yunani kuno, tuh, simposium itu merujuk kepada sebuah aktivitas kultural yang berisi kegiatan pesta minum anggur, makan-makan, nyanyi-nyanyi gitu ya di dalam rumah seorang sosok terpandang gitu. Nah, berbagai topik seperti filsafat, politik, sastra, dan beragam isu publik terkini turut mengikat para peserta minum-minum anggur dan makan-makan tersebut gitu. Simply put, simposium dari perspektif budaya Yunani kuno itu sesungguhnya tuh mirip gitu ya dengan acara kumpul-kumpul atau hanging out masa kini gitu ya, yang isinya kan makan-makan juga, minum-minum atau ngopi-ngopi gitulah ya, dan para pesertanya pun turut dieratkan oleh topik-topik pembicaraan tertentu gitu, yang mungkin jauh berbeda dengan topik-topik yang mengikat acara simposium di era Yunani kuno gitu ya. Ya, kalau di Yunani kuno topiknya filosofis, sekarang mungkin jarang. No, ya pastinya topiknya mungkin non-filosofis. Di Yunani kuno politis, sekarang mungkin non-politis atau malah anti dengan politik. Di Yunani kuno itu sastrawi, ya, diskusi sastra. Ya, kalau zaman sekarang mungkin boro-boro sastrawi ya, mungkin isinya infotainment atau gosip-gosip semata gitu ya, yang banal gitu. Ya. Serta juga turut diisi oleh kepentingan-kepentingan yang non publik gitu ya. Kalau sekarang pastinya yang diomongin kalau ngumpul-ngumpul itu kan isu tentang diri gitu. Ya, saya begini, saya begitu, gua begini, gua begitu. Gitu. Oke. Mungkin itu sekilas lah ya tentang simposium. Itu mungkin sekarang saya mau mengundang Yaser, Pak Yaser dan Pak Niko Purnama Lukman ya untuk join saya di ruang simposium ini gitu. Halo Pak Yaser. Halo Pak Ferdi. Ya, Pak Halo Pak Niko. Ferdi. Yuk, ya selamat siang. Terima kasih sudah mau dalam tanda kutip minum-minum dan makan-makan sama saya dan segenap peserta gitu ya. Oke, saya kenalin dulu kalau Pak Niko ini kan pengajar juga ya, Pak Niko ya. Betul, ya. Di IDS ya, kalau Iya, nggak salah sekarang ya. lagi ngajar di IDS. IDS, terus udah gitu juga kalau saya lihat, baca-baca sekilas, Pak Niko nih dulu pernah bikin buku kamus visual tipografi ya, Pak Iya, Niko? betul. Oke, dan sempat oleh IKDA ya dihargai buku sempat mendapat penghargaan buku tugas akhir terbaik itu TUAI kalau nggak Betul, salah. iya. Kompetisinya Ya, namanya TUAI. dan yang dikompetisikan buku kamus visual tipografi itu, Pak Niko. Jadi yang dikompetisikan itu dulu tugas akhir. Jadi tugas akhir satu Indonesia waktu itu kompetisinya. Jadi waktu itu pas zaman saya tugas akhir. Jadi setelah tugas akhir, setiap karya-karya itu boleh disubmit ke acara tersebut yang diadain sama FDGI gitu ya. Jadi isinya itu ya karya-karya tugas akhir satu Indonesia gitu. Jadi dipilih yang terbaik satu Indonesia gitu. Kalau kamus visual tipografi itu setelah atau masa-masa ini juga berdekatan dengan masa-masa acara TUAI itu juga? Jadi setelah acara TUAI sih. Jadi buku kamus visual tipografi itu kebetulan karya tugas akhir saya gitu ya. Jadi waktu tugas akhir bikin buku tersebut dan setelah selesai udah
lulus. Nah, setelah itu ada acara itu gitu. Jadi saya ikut sertakan ke acara tersebut gitu. Oh, jadi buku kamus visual tipografinya itu tugas akhir Pak Niko. Terus, Betul, sebenarnya tugas akhir. Mm-mm. oke, dikumpulkan untuk mengikuti acara tuai gitu. Betul, iya. Mm-mm. Oke, ini luar biasa ya. Berarti itu tahun berapa Pak Niko? Sekitar 2011 kalau nggak salah ya, 2000. 2011. Iya, 2011, 2012 ingat saya. Oke, ini menarik ya. Maksudnya eh, bisa sangat optimis sekali gitu ya dengan tipografi gitu ya. Dijadikan topik TA pula gitu. Kok bisa sih Pak Niko? Maksudnya Eh, kan kalau Pak Niko sendiri mungkin paham lah ya, kan mengajar juga ya, tahu mm, lah ya. Maksudnya anak-anak kan mungkin kalau dengar kata typography kan kebanyakan, saya nggak berani bilang semuanya, tapi kebanyakan mungkin kan akan mengerenyitkan dahi dan mempertanyakan ini mata kuliah apaan sih, ngapain juga ngomongin huruf gitu lah ya. Terus nih tiba-tiba Pak Niko di masa kuliahnya ngebangun satu kamus visual tipografi. Ini kan pasti luar biasa optimis dan sedikit banyak pasti meletakkan harapan gitu lah ya kepada tipografi dan pasti menganggap harapan itu sesuatu yang real gitu. Boleh tolong ceritain Pak Niko, kok bisa begitu optimisnya gitu ya terhadap typography gitu. What is so interesting sih dengan typography gitu? Oke, ini satu tipografi mungkin menurut saya kayak passion kali ya. Jadi dan Hmm. saya sempat bahas ini pas kemarin apa namanya jadi narasumber di satu yang pertama di tipolog gitu ya. Jadi saya nggak pernah kepikiran sih mau ngangkat tipografi buat tugas akhir saya gitu ya. Jadi waktu itu sampai sekarang saya masih ingat sih. Jadi waktu itu almarhum Pak Yongki gitu. Ya. Jadi dulu Kajur yang juga membina saya gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya bingung Pak. Jadi mau ngangkat apa nih buat tugas akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Hmm. saya masuk desain, cuman saya gambar juga nggak terlalu bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya dilihat yang lain bisa ilustrasi, watercolor-nya keren-keren dan segala macam gitu ya. Ya, saya bisa gambar, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan gambar ilustrasi yang keren banget, wah bisa kacau banget gitu ya. Jadi waktu Hmm. itu saya ingat waktu siang itu saya pas bimbingan pertama kali mau kasih judul itu saya ketemu Pak Yongki, saya bilang Pak, saya lagi bingung karena saya mau angkat apa nih buat tugas akhir saya gitu ya karena desain itu kayaknya kalau mau bikin buku dan watercolor dan segala macam saya nggak akan bisa survive deh nggak bisa bersaing gitu ya. Terus saya cuma ingat kata-kata Pak Yongki dan sampai saat ini saya masih ingat banget dia bilang kayak gini, Niko di dalam desain itu eh, di, graphic design itu nggak cuma desain gitu ya, nggak cuma gambar sama ilustrasi. Coba kamu temuin deh ada elemen lain yang sangat penting yang orang jarang pegang dan jarang orang angkat. Gitu ya. Dan waktu itu saya cari-cari apaan sih gitu ya. Dan saya ketemu yang namanya huruf gitu ya. Ternyata selain gambar atau visual, huruf itu berperan sangat penting sekali di dalam desain grafis dan jarang waktu itu dan sampai sekarang juga masyarakat jarang melihat dan melirik gitu ya huruf itu ternyata punya potensi loh gitu ya. Nah itu yang membuat saya waktu itu punya satu harapan besar sih bahwa oke saya mau coba pacaran sama huruf, mau cari tahu banyak tentang huruf biar dengan buku ini saya punya harapan orang-orang itu bisa juga belajar gitu ya, mengerti apa itu huruf dan di dalam desainnya mereka akan pakai gitu ya huruf itu gitu. Jadi uh, ya saya punya harapan besar sih Pak dengan huruf karena saya ngelihat bahwa begitu banyak orang yang berjuang dengan ilustrasi gitu ya, tapi hanya sedikit yang berjuang dengan huruf gitu ya, dengan desain huruf. Jadi saya sangat optimis bahwa ketika kita mau mencintai huruf, ketika kita mau belajar lebih dalam tentang huruf, itu pasti akan membawa satu impact besar gitu ya buat karya kita sendiri dan karya orang lain juga. Oke. Iya, terima kasih, Pak Niko. Jadi, interesting ya. Maksudnya perjumpaan awal Pak Niko
dalam tanda petik terpinang gitu ya Terpinang. oleh tipografi itu. Awalnya berarti tipografi itu macam jadi juru selamat gitu ya, Pak Niko Iya, ya. betul. Oke. Jadi macam mesias mekanistik gitu ya. Ya kan mekanistik writing Betul. ya. Ya jadi mesias yang sangat mekanistik akhirnya datang menyelamatkan Pak Niko gitu. Tapi sebagai sebuah manusia yang tahu balas budi, nampaknya Pak Niko juga sekarang memikul beban untuk memasyarakatkan tipografi ya lewat buku Kamus Visual Tipografi itu ya. Ada Betul. dorongan itu ya. Betul. Oke. Jadi peran juru selamatnya nih resiprokal nih ya. Ada kesalingan ya. Awalnya Pak Niko diselamatkan tipografi, lalu Pak Niko sekarang mau dalam tanda petik menyelamatkan tipografi gitu ya. Betul. Oke. Kalau sekarang aktivitasnya selain itu juga jadi graphic designer ya, Pak Niko? Masih? Ya, jadi sekarang lebih ngurusin ada kantor juga, kita bergerak di bidang desain, sama tetap yang kayak tadi Pak Ferdinand bilang sih, meneruskan estafet gitu ya. Saya juga masih mengajar tipografi sampai sekarang gitu ya. Jadi senang buat menumbuhkan minat mahasiswa-mahasiswa, masyarakat buat tahu lebih dalam lagi tentang tipografi gitu. Karena kalau misalnya saya ketemu orang-orang gitu ya, saya seneng iseng sih Pak. Jadi tanya tipografi itu apa sih gitu ya. Jarang banget yang tahu bahwa tipografi itu seni yang pelajaran tentang huruf gitu ya. Rata-rata semua pada bingung tipografi itu apa sih. Bahkan ada yang bilang tipografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi gitu ya. Jadi saya sempat shock juga gitu. Saya keren juga nih ngajar ilmu yang mempelajari tentang bumi gitu ya. Tapi nyatanya ya seperti itu gitu. Jadi di luar sana begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal huruf dan mungkin hanya melihat bahwa huruf itu cuma A sampai Z yang ya bisa diapain sih dari A sampai Z doang gitu ya. Jadi sangat sangat kecil gitu ya, sangat kecil potensi yang dilihat orang ataupun desainer dari hanya sebuah huruf gitu. Padahal kalau kita lihat di luar sana begitu banyak desainer-desainer yang sangat menganggukkan huruf dan sampai-sampai ya desain mereka benar-benar kreasinya ya pure dari huruf aja gitu ya. Tapi ya di sini ya sangat disayangkan gitu ya bahwa huruf itu menjadi mungkin nomor kedua kali ya, atau nomor ketiga dari elemen visual lainnya gitu ya. Orang lebih seneng explore fotografi, ilustrasi dan segala macam gitu ya. Jadi saya sangat seneng banget kalau bisa melihat karya-karya mahasiswa-mahasiswa dan juga desainer-desainer yang banyak yang mengangkat huruf ya di dalam desain-desain mereka gitu. Karena ya kita percaya bahwa Indonesia punya banyak desainer, punya banyak mahasiswa-mahasiswa yang keren yang mungkin ketika mereka mau mendalami dan mereka mau eksplor lebih lanjut di dalam desain huruf itu pasti akan membawa satu dampak yang besar banget buat desain Indonesia gitu ya. Oke. Ya, jenaka juga ya dituduh mengajar ilmu tentang bumi gitu ya. Iya. Walaupun mungkin ada benarnya ya, karena bumi secara konseptual kan juga dipahami kan lewat bahasa ya. Betul. Kalau nggak ada bahasa kan kata bumi juga mungkin tidak kebangun gitu ya. Dan salah satu unit terkecil yang mengkonstitusi bahasa ya huruf gitu ya. Yeah. Oke, terima kasih Pak Niko. Saya akan masuk lanjut ke Pak Yasser. Nah, Pak Yasser, setahu saya beliau ini masih aktif berpraktisi sebagai desainer. Salah satu sosok yang berkontribusi memperlihatkan mungkin secara gamblang peran tipografi ya dalam bentuk seni rupa instalasi yang diwujudkan secara instalatif gitu ya di Taman Pandang ya, Pak Yasser ya. Iya. Ya, itu kan salah satu yang saya rasa itu salah satu kontribusi yang cukup berbobot gitu ya untuk menunjukkan bagaimana tipografi yang disampaikan atau dimediasi secara instalatif gitu
ya, dan akhirnya secara gamblang bersentuhan, ya, atau melibatkan kepentingan publik gitu ya. Jadinya itu kan tamannya jadi nggak cuman untuk kepentingan privat, tapi kan semua orang ya, semua anggota masyarakat, tiap individu yang terikat dalam kepentingan publik bisa menikmati atau bisa mengapresiasi hasil karyanya Pak Yasser nih. Lalu yang kedua, Pak Yasser juga masih ngajar ya di BINUS kan ya? Oh iya, di BINUS. Dan ngajarnya tipografi ya? Ada satu lagi ngajar semacam DKV gitu sih. Satu lagi ngajar tipografi. Oke, yang tipografi setahu saya ini udah cukup lama ya Pak Yasser ya? Ngajar tipografi ya? Waduh, dari tahun 2006. Dari tahun 2006 gitu ya? Ngajar di BINUS. Iya, ngajar di BINUS ya, berarti sedemikian. Udah uzur. Iya, sedemikian apa ya, sedemikian setia, sedemikian percaya betul gitu ya bahwa tipografi ini punya apa ini penting gitu ya, dan gitu punya akan satu saat melibatkan kepentingan publik gitu, karena kan dealing sama tipografi di pendidikan, dan kalau kita bicara pendidikan tidak bisa tidak pasti itu bagian dari pranata kehidupan publik gitu lah ya intinya ya, kan seperti itu ya. Nah, seberapa bernilai sih Pak Yasser tipografi sampai sebegitu tidak putus asanya dan setia gitu, mungkin kalau boleh saya pakai kata tersedimentasi dengan tipografi gitu ya, di dunia, di wilayah pendidikan gitu ya, ngajarnya tipe terus gitu. Itu kan berarti kan Pak Yasser itu kan arguing ya gitu, proposing gitulah bahwa typography itu ya valuable, typography itu highly important gitu, terus menerus gitu ya. Nah pertanyaannya, what is so important sih dengan typography gitu? Sebenarnya buat anak desain lah, skopnya anggaplah ya. untuk gitulah. Jadi sebenarnya sih apa ya? Ada personal ini juga sih yang mungkin sebenarnya sih kalau ditarik mundur dari zaman kuliah, ya saya kuliahnya kan di desain grafis BINUS. Kalau ditarik mundur dari zaman kuliah tuh emang sebenarnya waktu itu awal-awal kuliah ya memang saya lebih ke sebenarnya suka ilustrasi gitu-gitu, standar anak kuliah gitu kan. Lama-lama tuh tapi mungkin lama-lama lebih interest ke form studies gitu. Terus mungkin typography itu yang maksudnya waktu ngomongin design as language, typography itu mungkin yang paling dekat ya ke idea yang paling vulgar kan waktu ngomongin design as language ya typography gitu, paling vulgar gitu. Jadi itu juga sih yang bikin saya interest. Terus abstraksi form gitu kan. Kalau ilustrasi kan sebenarnya jarang yang kok bisa jadi abstraksi form, cuman kayak kalau tipografi nature-nya sendiri udah abstraksi form gitu. Ya. Yang sebenarnya memang basisnya awalnya kayak form yang representasional kan, awalnya dari kepala kerbau, tapi pada akhirnya kan waktu di kultur kita ngenalin udah konteksnya udah di luar itu, malah lebih dekat ke ngenalin huruf A ya karena tradisi huruf A gitu. Jadi kayak itu aja dong wakilin, ada tradisi, ada culture, ada banyak hal yang emang entah kenapa bikin saya interest aja sih. Sebenarnya sih emang dari kecil emang
pilihan saya tuh antara pengen jadi arsitek atau jadi pelukis gitu dari saya kecil gitu. Padahal sebenarnya kayak apa ya? Kayak sebenarnya waktu saya SD, SMP, SMA tuh kuatnya sebenarnya bidang eksak juga kuat gitu. Jadi emang saya masuk DKV tuh pilihan saya gitu. Emang apa ya? Emang waktu itu juga disuruh UMPTN sama orang tua, ikut UMPTN nggak ikutin karena sayanya bolos ikut ujiannya karena bukan jurusan seni gitu. Jadi saya emang pilihan saya pengen ngabisin waktu di dunia seni dan desain gitu. Gitu sih. Jadi yang setelah mengerucut jadinya kayaknya banyak interest di tipografi. Tapi sebenarnya designing global sih. Specifically baru di typography. Kayak banyak juga sih, kayak saya sekarang lagi interest banget sama design fashion misalnya, kayak terus product design. Kayak saya kadang ngambil kerjaan product design gitu. Jadi agak, tapi ya memang yang buat saya agak meromantisis ya tipografi sih. Ya. Mungkin karena yang tadi Pak Yasser bilang ya, sangat dekat ya kaitannya dengan bahasa gitu ya. Iya. Ya secara formal ya bahasa itu dibangun gitu ya oleh unit-unitnya ya, ada kalimat gitu ya, ada kata gitu ya, dan unit terkecilnya ya ini huruf gitu. Jadi ketika bahasa itu ditampilkan secara visual ya itulah typography gitu ya, yang pastinya dimediasi oleh medium yang sangat mekanistik, bukan handwriting gitu ya. Iya. Ya, oke, mungkin udah lewat waktu kalau ngelihat jadwal nih, jadi mungkin kita harusnya sekarang cukup ya dengan preface dari kedua pembicara hari ini gitu ya, kedua narasumber hari ini gitu. Mungkin sekarang saya akan masuk ke aktivitas berikutnya ya, overview karya ya. Mungkin mau siapa dulu? Pak Niko dulu atau Pak Yasser dulu? Saya persilakan. Boleh Pak Yasser. Rame-rame aja Pak. Rame-rame aja. Boleh, kalau gitu siapa nih yang mau share screen-nya? Gitu. Yang sekarang kayaknya udah ada di screen-nya dari panitia ya? Dari panitia ya? Iya. Oke. Ya, saya persilakan deh panitia. Dan gitu nanti silakan Pak Yasser dan Pak Niko bisa saling menimpali gitu ya, saling menanggapi dari desain atau karya-karya yang akan dibedah gitu ya. Ya, silakan. Ini karya pertama ya. Yanda ya di Oke, kalau saya pribadi cukup suka satu konsep poster ini gitu ya, karena saya melihat di sini ada permainan 3D sih, ada permainan 3D dan membuat atraktif ya. Jadi nggak cuman nggak secara visual itu nggak cuman statik gitu ya. Jadi statik. Jadi ada kesan kedalaman depth-nya terlihat di sini ya. Jadi saya melihat cukup menarik gitu ya ketika huruf itu bisa kita buat juga interaksinya gitu. Jadi nggak cuma statik 2D tapi bisa dikreasikan dengan shadow dan segala macam, bisa jadi ruang gitu. Jadi salah satu permainan huruf yang cukup dimainkan dengan cantik di sini gitu ya, di poster ini. Dan mungkin yang saya lihat juga mungkin ada satu kelemahannya juga paling dari sisi readability-nya sih. Jadi dari keterbacaannya ada plus minus ya. Jadi ketika kita juga cukup banyak memainkan atraksi di dalam satu poster, di dalam elemen,
tingkat keterbacaannya juga tetap harus dilihat gitu ya. Jadi kita perlu waktu sedikit nih untuk melihat bahwa di sana ada kata rumah gitu ya, ada kata rumah. Jadi kita harus menyeimbangkan ketika membuat poster itu antara tingkat legibility-nya itu bagaimana gitu ya untuk menghasilkan karya yang menarik gitu ya. Jadi menariknya dan cantiknya oke, tapi tingkat keterbacaannya juga bisa diperhatikan juga. Jadi nggak dua elemen itu bisa bisa apa namanya up juga gitu ya. Tapi ini salah satu poster yang saya lihat cukup menarik dan cantik ya karena di explore jauh di 3D-nya gitu. Oke, terima kasih Pak Niko. Kalau Iya. dari Pak Yasser sendiri gimana? Kalau Ada tanggapan? sebenarnya sih ya, sebenarnya sih kalau masalah in general emang mungkin di antara yang ngumpulin yang lain ini agak lebih menonjol dari saya karena kemampuan dia explore jadi ada parts yang type as image, type-nya tuh sebenarnya imagery gitu. Terus dia juga ada parts yang type as type gitu ya. Terus dia coba gabungin, cuman mungkin problemnya kalau dari saya, mungkin saya lebih ngomongin problem aja deh. Soalnya tadi Pak Niko udah ngomong positifnya. Jadi problemnya mungkin, ya pertama masalah ini sih, mungkin kalau kayak A-nya itu kayak terpotong karena nggak muat gitu. Jadi kayak banyak, kesannya ada elemen nggak sengaja. Terus satu sisi lagi, mungkin juga as a structure visual penuh gitu ya, dari kiri sampai kanan white space-nya tuh parts-nya sedikit gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih dikembangin lagi ya di masa depannya. Oke, masalah komposisi ya berarti Iya, ya, Pak Yasser ya. Iya, Ya, masalah struktur formal komposisi dari elemen-elemen yang masuk dan terlibat mengisi ruang posternya gitu ya. iya, Oke. Dan mungkin juga ada problem ini kali ya, Pak Yasser ya, kesatuan gitu ya antara pengolahan visual huruf gitu ya, dengan huruf sebagai teks gitu ya, dengan huruf sebagai citra, imagery gitu ya. iya, Ya, oke. Tapi mungkin yang bisa diapresiasi di sini, ini kan sebuah upaya untuk berdialog lah ya, untuk berdialog antara huruf dengan sesuatu yang bersentuhan dengan disiplin ilmu lain gitu ya, entah itu arsitektur, entah itu interior design, kayak begitu kan, itu kan huruf R-nya jadi seperti bangunan-bangunan arsitektural gitu ya. Jadi dialog antar perspektif dari disiplin ilmu saya rasa juga penting, dan ini mungkin sebuah upaya awal untuk melakukan hal itu gitu ya. Dan upaya yang cukup berhasil juga sih menurut saya. Ya. Kayak untuk eksplorasi, titik eksplorasinya sebenarnya paling menonjol sih dibanding pengumpulan poster yang lain. Terus juga kelihatan lah lumayan cukup expert waktu dia sengaja pakai sebenarnya ini kan isometri. Sengaja pakai isometri biar, maksudnya as a technicalnya dia pakai isometri biar bisa dikembangin ke visual yang kelihatan 3-dimensional gitu, bird eye view. Jadi dia sendiri sebenarnya udah menguasai teknik gambar isometri itulah ya. Iya. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri ini mengingatkan saya, ya ini mungkin bibit upaya untuk berdialog atau saling nyebrang perspektif disiplin ilmu gitu ya, antara yang 2-dimensional dengan yang 3-dimensional, typography mungkin dengan pemahaman ruang 3 dimensi yang umumnya biasanya tuh kan digeluti oleh entah itu interior design, product design, atau termasuk juga arsitektur gitu. Ini kan cukup mengingatkan saya kalau di
tentang sejarah seni rupa sama peradaban gitu ya, kayak misalnya tokoh arsitek yang namanya Frank Gehry gitu ya, kan pernah bikin satu bangunan tuh dikasih nama Dancing Building gitu ya di Prague gitu ya, di Praha gitu, dan itu kan hasil dialog dia, sebuah upaya hasil dia untuk berdialog dengan seni tari gitu ya. Nah di sini kan juga ada ya kelihatan ya upaya untuk berdialog antara yang pertimbangan-pertimbangan typografis gitu ya dengan entah itu arsitektural atau interior design gitu, karena ngomongin rumah gitu ya, kontennya kan itu gitu. Meskipun demikian ya mungkin catatan yang berharga itu tadi dari Pak Yasser gitu, pertimbangan struktur formal komposisi ya, masa persoalan kesatuan itu mungkin masih harus jadi isu yang perlu digali lagi lebih jauh gitu ya. Iya. Oke. Mungkin kalau Pak Yasser sama Pak Niko ada pertanyaan gitu sama desainernya gitu, silakan aja, siapa tahu desainernya ada nih. Ada yang mau ditanyain mungkin? Enggak sih. Enggak ya, oke. Belum. Kalau gitu. Ya, oke. Mungkin next. Selanjutnya. Oke, dari Gerardus F. Nah, ini gimana nih? Family. Type S image juga nih kayaknya nih Pak Yasser nih. Nah, dari Pak Niko dulu mungkin. Oke. Pak Yasser mau jadi malaikatnya atau evil-nya nih? Kalau saya pribadi lihat ini mungkin formatnya jadi mungkin kayak logo ya, ketimbang sama poster gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah karya, kita juga harus melihat dari sisi orientasi orientasi dan juga komunikasi yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya saya pertama kali lihat ini, mungkin saya nggak akan bilang ini sebuah poster gitu. Jadi lebih ke logo gitu ya. Satunya karena orientasinya landscape gitu. Jadi yang umum itu kan biasanya poster itu potret gitu ya orientasinya. Jadi ketika dibuat landscape agak rancu gitu ya, agak rancu dari sisi orientasi gitu ya. Jadi terus dari komunikasinya mau dikomunikasikannya apa sih sebuah poster gitu dari type S image ini gitu. Jadi kalau saya tebak-tebak family gitu ya. Family itu consist dari satu keluarga, ada anak, bapak, ibu gitu ya, di satu keluarga yang saling mencintai gitu ya. Ya jadi komunikasi mungkin harus dikuatkan dengan tambahan headline atau body text mungkin gitu ya untuk menjelaskan bahwa maksud tujuan poster ini itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin ya bisa ditambahkan elemen-elemen lain ketimbang hanya menampilkan type S image aja gitu. Oke. Jadi mungkin kalau mungkin kata lainnya tampilan ini ada konten ilustratifnya gitu ya, ada kayak Betul. narasi tertentu gitu ya, mungkin ada story tertentu gitu ya yang mau disampaikan, tapi mungkin tidak benar-benar tersampaikan secara utuh gitu ya, maksudnya mungkin tidak. Mungkin maksudnya desainer ada satu cerita apa nih yang mau diangkat dari family gitu ya. Jadi mungkin di dalam family itu misalnya tidak boleh ada kekerasan atau harus saling mencintai gitu. Itu kan salah satu bentuk komunikasi gitu betul, ya. protektif. Jadi komunikasinya apa nih gitu yang mau disampaikan ke masyarakat, itu yang paling penting sih gitu. Jadi desainer itu harus pick up juga apa yang mau dikomunikasikan ke orang yang melihat gitu. Jadi juga bukan hanya secara visual, oh bagus loh huruf itu bisa dikreasikan dibentuk-bentuk jadi hati dari huruf FAMILY, jadi hati dan membentuk family, oke gitu. Tapi di luar itu apalagi nih yang mau disampaikan gitu. Nah itu yang harus misi kita sih sebagai desainer juga harus tersampaikan juga gitu, bahwa ada
saya nggak tahu nih maksudnya desainer apa bikin ini gitu ya. Cuman kalau misalnya diperjelas dengan ya mungkin ditambahkan headline misalnya care about your family atau stop stop kekerasan di dalam keluarga misalnya. Itu mungkin bisa membantu poster ini bisa lebih bercerita sih ketimbang kalau kayak gini hanya sebagai logo ya, hanya sebagai logo. Jadi ini posisinya ya kalau mau dikait-kaitin gitu ya, dicocok-cocokin gitu mungkin lebih erat, lebih dekat atau lebih cocok sebagai logogram kali gitu ya Pak Niko Betul. ya. Dan kalau sebagai sebuah logogram kan biasanya kan mesti ada type-nya ya yang menerangkan tentang logogramnya gitu ya. Oke. Kalau mau ada yang tadi Pak Niko kalau mau tanya ini sebenarnya maksudnya apaan mungkin bisa ditanyakan. Ininya ada nggak orangnya datang nggak? Gerardus ini apakah hadir? Gerardus? Halo Gerardus. Ada. Oke, terima kasih Gerardus. Ya, Gerardus sendiri boleh tolong dijawab pertanyaan Pak Niko tadi kira-kira intensi awalnya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu loh dengan rancangan visual ini gitu. Silakan Gerardus. Sebenarnya saya pengen untuk ini ya, dari pemilihan warnanya, bentuknya, dan lainnya. Cuman mungkin terlalu detail kalau untuk dijelasin sekarang. Nanti kan ada sesi penjelasannya. Cuman sebenarnya pengen menggambarkan dan mengingatkan kembali peran ideal yang seharusnya keluarga bisa berikan. Oke. Itu yang pengen ditujukan kalau tujuan. Jadi peran, role dari family gitu ya, Gerardus ya. Role ideal gitu ya, maksudnya ya. Role yang seharusnya keluarga itu bagaimana gitu ya. Jadi ini ngomongin tentang yang seharusnya gitu ya. Dari keperan keluarga gitu ya, Gerardus ya. Oke. Gerardus sendiri dari mana? Kuliah di mana? Atau masih SMA? Saya masih SMA. Oke. Baru. Oke, SMA di mana, Gerardus? UPHC, Pak. Oh, UPH College. Oke. Ya sudah, kalau gitu. Oke, terima kasih ya, Gerardus, atas tanggapannya terhadap pertanyaan Pak Niko. Gitu. Kalau saya mungkin cukup wajar ya. Mungkin kalau belum belajar desain, soalnya emang mungkin ada yang agak mendasar yang mungkin publik kurang jelas tentang apa namanya ya nature-nya desain gitu. Sebenarnya kayaknya area problem solving-nya yang problem solving-nya yang sebenarnya nggak terlalu clear juga kan. Jadi kayak tadi pertanyaan masalahnya apa gitu. Mungkin permasalahannya sendiri yang diangkat juga nggak tajam juga ya kalau dari saya. Ada permasalahan di keluarga gitu. Misalnya terus kan narasinya agak preskriptif, seharusnya idealnya keluarga begini gitu. Dan mungkin diwajarkan gitu karena di SMA mungkin nggak diajarin juga tentang proses ada masalahnya apa tentang keluarga gitu. Kalau emang keluarga saat ini nggak ideal gitu, terus ya disolusiin. Kalau gitu menurut mau diangkat visualnya apa tentang ketidakidealannya sebuah keluarga itu atau mau kasih preskriptif ya itu kan posisi desain. Terus baru cara nyelesainnya gimana dan kayaknya proses itu yang agak mungkin nanti Gerardus kalau ngambil kuliah desain mungkin banyak lebih belajar di area itu sebenarnya. Jadi bisa lebih lengkap, tajam kali ya melihat masalah ya. Melihat masalah dan kasih solusi yang lebih tajam juga gitu ya. Ya. Oke, ya mungkin ini kali ya apa yang tadi disampaikan Pak Yasser itu mungkin desain itu dapat menjadi sebuah
solusi gitu. Kalau masalahnya juga masalah desain kayak gitu. Ya, jadi mungkin ini, tapi tenang aja Gerardus, ya, persoalan tidak mampu atau pincang dalam mendeteksi design problem atau bukan design problem itu bukan tidak hanya terjadi di kamu aja, malahan kalau kamu masih SMA gitu ya mungkin masih dapat diwajari, tapi minimnya kehendak untuk lebih tajam memilah-milah persoalan, mana yang persoalan desain dan mana yang bukan persoalan desain, itu pun juga muncul di tataran perguruan tinggi, Gerardus. Gitu. Ya, jadi mahasiswa pun di tataran perguruan tinggi tidak semuanya memang, tapi tidak sedikit yang dalam tanda petik masih tumpul dalam memilah-milah gitu ya, mana yang masalah desain, mana yang bukan masalah desain, seperti itu gitu. Ya, kayak misalnya ini kan seperti kalau kita ke dokter ya pastinya dokter itu mesti dia bisa menanggapi, dokter itu bisa menjadi solusi, resep dari dokter bisa menjadi solusi kalau permasalahannya pun masalah medis gitu ya. Ya gitu. Tidak mungkin punya masalah ekonomi lalu datangnya ke dokter, ya kan incoherent itu ya, nggak nyambung gitu ya. Dok, dompet saya kosong kayak begitu ya, padahal ke dokter mesti bayar, nah itu kan nggak nyambung gitu ya. Dan dokternya kan mestinya kan bisanya menanggapinya masalah medis gitu ya. Sama ya, jadi di desain juga gitu ya. Desain itu dapat menjadi sebuah solusi apabila masalahnya pun juga masalah desain gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, Gerardus. Ya, nanti kalau kamu memutuskan untuk masuk desain gitu ya, kamu akan banyak temennya gitu ya. Saya nggak tahu ini artinya baik atau tidak, cuman faktanya kemungkinan besar akan kamu banyak ketemu temennya yang tadi saya bilang ya, minim kehendak untuk melihat permasalahan secara tajam. Gitu. Oke, next mungkin. Oke, dari Carmila Oktaviani, silakan dari Pak Niko dulu. Kalau saya pribadi lihatnya apa namanya, ya ini lebih ke permainan huruf yang lagi dicoba explore dengan apa namanya dengan efek mungkin seperti pita ya, pita yang ada 3D-nya, ada kedalaman gitu ya. Jadi kalau dari hurufnya mungkin bisa diatur apa namanya, saya lihatnya lebih ke ketika dibaca ketika memberikan warna, unsur warna itu harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan ada bis, lalu ada B-nya ada warna merah, ada yang is-nya ada yang berwarna merah gitu ya. Lalu kalau misalnya kita baca ada isa juga, ada jadi terlalu banyak komunikasi yang mau ditampilkan di sini sih gitu ya. Jadi rancu. Maksudnya apa sih? Bis itu kenapa warna merah? Is-nya doang. Kenapa is-nya doang yang warna merah? Jadi pemilihan warna di dalam huruf ini menimbulkan komunikasinya di dalam poster ini menjadi agak rancu gitu ya. Mau apa sih yang disampaikan gitu ya. Selebihnya dengan yang jangan takut itu kan udah cukup jelas gitu ya. Jangan takut, mungkin jangan takut, kamu tuh pasti bisa gitu ya. Tapi ketika kita memainkan warna di dalam huruf itu bisa jadi satu bom juga, karena akan jadi interpretasi yang berbeda gitu. Jadi selain bisa mempercantik poster gitu ya, ketika kita kasih warna yang beda itu akan jadi kata yang berbeda juga gitu, karena orang bisa lihatnya beda-beda juga. Makanya kenapa saya senang kalau misalnya lihat poster itu mungkin dikasih lihat juga gitu ya. Mungkin Carmila bisa kasih lihat ke teman-temannya juga, nanti
ini dibacanya apa ya gitu ya. Mungkin dari sana orang yang ditanyain bisa punya perspektif yang berbeda, dan itu mungkin bisa jadi masukan buat kita ketika kita merancang desain gitu ya, karena setiap perspektif orang-orang itu punya maksudnya. Kita bikin A, ternyata orang lihatnya B loh gitu ya. Jadi ternyata orang bisa lihatnya B gitu ya. Jadi ya sangat penting sih ketika kita nanya orang, tanya pendapat orang lain tentang desain kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa lihat maksud kita tercapai nggak sih dengan poster yang kita buat gitu. Oke, thank you Pak Nicole. Kalau dari Pak Yasser sendiri? Saya mungkin pengen tahu Carmilla bisa ini ya. Sorry sebelumnya, Sir. Kalau misalnya ini mungkin nanti kita waktunya udah semakin mepet gitu. Oh ya. Nanti pertanyaannya bisa disimpan dulu untuk sesi tanya jawab gitu ya. Jadi sesi tanya jawab dengan desainer itu ada jam 13.15 ya gitu. Oh ya. Oke. Kalau dari saya tanggapannya dulu aja Pak Yasser. Kalau dari saya sih sebenarnya ini sebenarnya dari ya sebenarnya sih bisa communicate. Paling nggak itunya udah dapet, orang tahu apa yang mau diomongin, jangan takut, kita bisa gitu. Sesuatu yang apa sih namanya, kontennya optimistik gitu ya. Iya, konten optimistik gitu. Terus juga visualnya setidaknya saya nyampe, nggak perlu saya baca konsep, saya bisa tahu mau ke arah mana gitu ya. Itu nilai plus. Mungkin kalau problemnya dari saya, pertama kayak mungkin pemakaian distorsi apa ya, form problem sih. Struktur keseluruhan ya ada fokus, ada rhythm, tapi juga pas bisa di dalamnya tuh mungkin terlalu berantakan. Terus mungkin bisanya itu agak ke distort beberapa gitu, kayak huruf S-nya tuh saya bisa lihat itu ke distort gitu, A-nya ke distort. Nah itu mungkin juga hati-hati sih waktu di tipografi. Bukannya nggak boleh distort, bukannya nggak boleh distort huruf, cuman mungkin kalau mau distort huruf harusnya distort lebih baik gitu. Apalagi cuman 4 huruf ya. Terus sama sih, maksudnya distort lebih baik ya bisa di build up gitu. Kalau emang mau dimiringin ya emang dibikin miring gitu. Emang didesain miring gitu. Terus untuk ininya juga sama sih. Karena problemnya tuh kata-katanya cuman 4 huruf. Bisa gitu. Terus begitu kita warna-warnain gitu, ada waktu kita potong bisa jadi bis sendiri ada artinya gitu. Terus bisa jadi yang di bawah itu B is A gitu, kayak communicate hal yang beda lagi gitu. Jadi mungkin agak ada pertimbangan itu sih waktu kita execute karya gitu aja sih. Oke, ya jadi ada pertimbangan relasi antara form sama konten ya. Iya. Jadi antara pengolahan aspek-aspek artistik gitu ya, warna, ukuran gitu ya, dari huruf ya gitu, dan akhirnya itu juga ternyata mempengaruhi kontennya, apa yang ditangkap gitu ya, message yang ditangkap gitu ya. Dan mungkin karena hal itu mungkin bisa jadi intensi awalnya tidak tercapai, yang mestinya bisa kayak tadi Pak Yasser bilang bisa B is A atau bis gitu ya, itu kan punya keutuhan arti tertentu gitu ya. Bis ya bis gitu ya, maksudnya nggak seamless ke bisa gitu ya. Iya. Maksudnya Pak Yasser. Oke, kalau gitu. Next mungkin. Meraviglia Susanto, silakan dari Pak Niko dulu. Oke. Nothing gold can stay. Oke. Ya dari hurufnya sebenarnya udah, ya maksudnya saya sempat ini juga sih, maksudnya sempat kagum juga, maksudnya ini kan dibuat oleh
bukan mahasiswa, jadi anak SMA gitu ya, tapi udah bisa membuat sebuah poster dengan huruf gitu ya, dan ada ilustrasinya. Menurut saya di luar dari pemahaman desain gitu ya, pemahaman desain dan ilmu desain di dalamnya itu sangat sangat boleh diacungkan jempol sih gitu, karena ya kalau misalnya dulu saya SMA balik lagi saya disuruh bikin poster ini, mungkin saya akan bingung juga gitu ya, mau bikinnya seperti apa, ilmunya tuh ada apa aja sih gitu. Tapi ketika kita lihat sekarang tuh anak SMA bisa menghasilkan satu poster huruf loh, itu sangat sangat wow sih menurut saya gitu. Jadi apa namanya, itu salah satu bentuk yang bahwa ya ternyata kita anak-anak sekarang tuh punya potensi yang besar loh gitu ya. Maksudnya SMA aja udah bisa bikin kayak gini gitu kan. Jadi pasti kalau misalnya next-nya dia mau masuk desain, mau belajar ilmu-ilmu yang dalamnya, ini pasti tinggal di touch up ABCD-nya itu udah bakal jadi lebih wow lagi, karena udah ada potensi dalamnya sih. Jadi kalau aku lihat di sini hurufnya ya paling di sini ada pairing type ya, ada yang jenis serif dan sans serif, lalu ada kerne itu agak script gitu ya. Nah itu cukup banyak permainan huruf yang dipakai sih, jadi mungkin bisa dikurangi pemakaian jenis hurufnya ya. Lalu ornamentalnya mungkin bisa lebih bisa lebih disimplify gitu ya, bentuk-bentuknya, jadi nggak terlalu rumit sehingga mengganggu huruf desain hurufnya yang udah cakep gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih di bentuk-bentuk ornamental yang menghias di sekitar hurufnya itu lebih dikerucutkan, mungkin bisa bentuknya geometrik saja kah, atau bentuknya bulatan atau bunga dan segala macam gitu. Jadi jangan terlalu abstrak, sebanyak-banyaknya abstrak kita masukkan gitu, sehingga jadi kalau kita lihat jadi malah berantakan gitu, karena terlalu banyak elemen dekoratif yang masuk ke dalam poster tersebut gitu. Tapi kalau dari warna menarik sih, udah goldnya kelihatan rich ya. Jadi hanya tinggal ya touch up dikit-dikit part kiri kanan, bisa jadi oke banget posternya. Oke, jadi kalau dari Paniko ada dua hal nih ya. Jadi ada pertimbangan konteks gitu ya. Jadi dalam konteks maksudnya dalam tingkat akademik gitu ya. Ini kan konteksnya dibuat dalam tingkat akademik SMA gitu ya. Betul. Tapi ternyata tidak kalah dengan kualitas mahasiswa yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Ya memang ya, ini merupakan pujian terhadap anak SMA dan pertanyaan besar bagi mahasiswa gitu ya. Betul. Berarti kan kalau kayak misalnya anak SMA udah bisa bikin di selevel ini gitu ya. Lalu kan yang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan ya oleh para mahasiswa gitu ya, Paniko ya, mungkin betul. Itu ya. Lalu yang kedua tadi masalah pertimbangan formal visual gitu ya. Jadi mungkin tadi Paniko ngomong kalau terlalu banyak elemen dan terlalu banyak ragam typeface gitu ya, jenis typografi, jenis hurufnya gitu, itu juga mungkin bisa mengganggu fokus kali ya. Ya, betul. Oke. Ya. Silakan Pak Yaser. Kalau dari saya mungkin justru sebenarnya positifnya clarity message-nya ya clear ya, nothing gold can stay ya. Semua orang bisa baca yang sama. Cuman mungkin parts yang perlu pertimbangan itu sih tadi juga sama sih. Mungkin kalau saya malah bukan masalah kerumitan, kayak kerumitan masih bisa ditolerir, tapi masalah nggak ada unity juga sih. Karena nothing-nya huruf seperti apa, gold-nya style-nya kayak apa, can-nya style kayak apa, stay-nya seperti gold, terus ukirannya itu nggak nyambung dari tiga-tiga dengan hurufnya. Kedua juga mungkin problemnya mungkin maksudnya hampir semua treatment untuk
apa ya, quotes gitu, nothing gold can stay kan kayak quotes gitu ya. Itu mungkin semuanya kayak gini sih ya. Jadi kayak udah ada kayak template ya, rata tengah, terus apa namanya? Sebenarnya saya agak nggak terlalu apa ya? Maksudnya ya apa ya? Nggak terlalu mendukung dengan kayak, maksudnya ya katanya apapun kalau dilihat rata tengah kayak gini ya jadinya akan kayak gini gitu. Kayak ganti-ganti teks asal sebelah kiri sebelah kanannya dipas-pasin nama medium kotak, ya udah jadinya pasti mirip-mirip kayak gini. Cuman masalah kerapihan aja gitu. Nggak ada form apa ya? Jadi pertimbangan struktur komposisi itu urusan kedua ketiga, yang penting konten gitu ya? Iya. Oke. Iya, di poin itu kurang ya, agak kurang desain sih gitu. Jadi kurang apa ya? Jadi sedikit pincang di bagian eksplorasi formnya gitu ya, Iya. bentuk gitu ya. Tapi kalau sekedar hanya untuk menyampaikan konten, ya sudah berhasil ya, karena mungkin didukung oleh form atau struktur komposisi yang seperti template juga gitu ya, Pak Yaser ya maksudnya ya. Oke, next. Iya, Kamang Mudiak dari Zanda, silakan, mau Paniko dulu mungkin. Kalau yang aku lihat ini juga sama sih konteksnya tadi ke komunikasi ya. Jadi komunikasi yang mau disampaikan tuh apa sih di dalam poster gitu ya. Nah ini kalau aku lihat poster ini, aku harus berpikir dulu gitu ya, mau apa sih Kamang Mudiak itu apa, lalu apa yang mau disampaikan oleh desainer di dalam poster ini gitu ya. Nah itu yang kalau aku lihat belum tersampaikan dengan baik gitu ya, karena hanya cuma judul doang Kamang Mudiak gitu ya. Tapi untuk maksud dan tujuannya itu apa Kamang Mudiak, mungkin mau diangkat di lokasi tersebut ada apa, atau mau kasih tahu bahwa di sana itu populasinya seberapa misalnya atau apa gitu. Jadi tujuannya itu harus jelas ketika kita mengkomunikasikan sebuah poster gitu. Jadi baru kalau saya melihat baru kedua sih ke style dan ideas gimana kita explore style posternya gitu ya. Jadi pertama kita bahas dulu kontennya sih, kontennya apa nih, apa yang mau disampaikan gitu. Jadi harus berkomunikatif dulu, karena itu kan yang tujuan awalnya gitu kan. Jadi ketika poster sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi sebenarnya maksudnya tersampaikan, itu akan jadi nilai plus juga sebenarnya gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau udah tersampaikan, itu tersampaikannya dengan indah gitu. Nah yang ini lucu sih gitu ya, maksudnya ada model kayak brosur yang kelipat-lipat gitu ya, satu apa namanya, style yang cukup unik dan menarik yang bisa dieksplor. Cuman mungkin bisa dimasukkan lebih banyak tipografinya ketimbang Kamang Mudiaknya. Ini kan Kamang Mudiaknya di atas udah ada, mungkin yang di bagian bawahnya mungkin ditaruh headline yang berbeda gitu ya, sehingga nggak jadi pengulangan. Terus ya apa itu Kamang Mudiak itu masih bisa lebih dieksplor di dalam poster ini gitu. Oke, masalah konten jadi ya. Konten. Kalau dari Paniko gitu ya. Oke. Dari Pak Yaser gimana? Kalau saya bingung aja, sama sih bingung emang. Jadi poster apa? Tampilan brosur ya. Flyer gitu, karena Oke, kalau mau emang stylenya flyer, terus sebenarnya poster tapi dibikin style flyer juga, mungkin hurufnya kayak kekecilan buat gak ada yang bisa dibaca gitu. Formnya sebenarnya eksplorasi struktur formnya sih ya masih oke sih, ada structure di situ ya.
yang jadi sebenarnya secara nggak sengaja kan kotak-kotaknya jadi grid, kayak semacam grid system, terus akhirnya jadi ketemu structure yang sebenarnya lumayan it's okay gitu, lumayan oke lah. Terus tapi iya ini juga mau komunikasiin apa juga gitu, nggak kayaknya daerah ya, Kemang Mudiak daerah, terus ini mungkin kayak poster tourism, cuman ya percuma sih kalau teksnya nggak ada yang kebaca juga gitu. Terus ini kalau saya lihat nih ada yang dijustify tapi jadi revering ya, atau emang ini sih masalah yang udah apa ya, ngomongin tipografi gitu. Jadi mungkin itu harus dihindarin sih, kayak revering gitu-gitu ya. Ya mungkin ini ya, struktur formal dari komposisi, entah itu photographic images, entah itu typographic figures gitu, itu mungkin cukup baik, tapi tidak koheren atau tidak berkesinambungan dengan natur dari medianya, yakni poster gitu kali ya. Ya, jadi ya mungkin kalau ini jadi brosur atau leaflet gitu, medianya brosur gitu ya, atau leaflet gitu ya, mungkin ini cerita yang berbeda ya. Tapi ketika ini jadi poster gitu, poster itu kan punya apa ya, natur atau karakteristik tersendiri, kekasan lah ya, kekasan tersendiri gitu ya, sebagai sebuah media gitu ya, yang mungkin struktur formal komposisi yang sedemikian rupa ini akhirnya ya sulit ya kalau mau dimediasi lewat mediumnya poster gitu, medianya tuh poster gitu. Iya, karena poster sendiri kan sebenarnya ada batasan dan kemungkinan, iya. Iya, batasan dan kemungkinan gitu. Jadi buat apalagi kayak stop power gitu, itu penting buat di poster. Kayak elemen-elemen itu juga jadi hilang karena kayak sebenarnya ya ini desain brosur gitu. Oke. Ya, makasih Pak Yasser. Next. Oke, kita masuk ke desain typeface ya. Oke. Muda typeface nih, Aprian Sambada. Silakan, mau Pak Niko dulu mungkin? Wah, kalau typeface sebenarnya keahlian Mas Gumpita nih. Kalau aku lihat sih, typeface ini cukup ya sesuai dengan yang ditulis sih, maksudnya kreatif ya, kreatifnya dapat gitu ya, dari yang agak apa namanya, ada gelombang gitu ya, ada gelombang energetic dan unstable ya. Jadi sesuai sama konsep yang mau diambil sih gitu, ada unstable-nya gitu ya. Mungkin kalau di limitation akan mungkin jadi display type aja sih gitu ya, karena kalau ya kegunaannya mungkin akan jatuh jadi display type, karena kalau text type mungkin agak sedikit akan jadi berantakan dan nggak terbaca gitu ya. Jadi mungkin ini akan lebih cocok masuk kalau misalnya nanti dimasukin jadi apa namanya, jadi sebuah font, ini akan jadi masuk ke display type sih gitu ya. Display type ini muda typeface gitu ya. Jadi kalau aku lihat apa namanya, di bagian gelombangnya mungkin ya gerdek-gerdeknya agak apa ya, mungkin harus di standarisasi kali ya, standarisasi. Jadi mungkin bisa lebih dirapihkan gitu. Misalnya di huruf E kecil sama di M besar itu, di M-nya itu agak gerdek banget gitu ya, distortionnya gitu ya, tapi di E-nya mungkin hanya sedikit gitu ya. Nah itu jadi efek-efek yang mungkin masih bisa di standarisasi gitu ya, jadi nggak terlalu banyak efek distort gerdeknya berbeda-beda gitu, sehingga masih bisa jadi satu kesatuan.
Nih, kalau dari Oke. saya, Mm-mm. kalau dari saya Masalah gini, readability gitu ya, Pak Niko ya, itu ya. Ya, readability-nya juga. Oke. Kalau dari Pak Yasser? kalau dari saya ini sebenarnya problematis sih. Ini saya tahu typeface-nya sebenarnya bukan typeface dasarnya tuh bukan dari dia, terus diedit-edit jadi typeface-nya dia gitu. Diedit-edit dia pun cuman gredek-gredek. Kerdak-kerdak tuh apa ya di distort gitu kan. distort ya. Distorsinya gitu. tuh ini ya dibikin bergelombang wiggly gitu ya, Wiggly ya. Iya, saya ngehindarin. Terus juga strukturnya juga, maksudnya mendistortnya juga nggak ada struktur juga gitu. Ya asal distort di bagian tengah udah selesai gitu. Tapi dasar typeface-nya ini yang sebenarnya jadi pertanyaan di publik di Indonesia sih. Saya sering banget sih ngelihat orang bikin atau terinspired. Emang sih nggak ada yang original, cuman kadang kalau ngikutin jangan keterlaluan lah, jangan benar-benar ngambil terus diedit-edit gitu. Kayak ini benar-benar ngambil dan diedit-edit gitu. Karena saya tahu typeface dasarnya gitu. Ya. Saya juga saya dari tadi tuh mikirin ini kalau sampai jadi display type sekalipun, ini ngatur kerningnya setengah mati ini. Ya gitu. Untuk bisa diketik gitu ya. Jadi misalnya OTF atau type fonts gitu. Untuk sampai bisa fungsional gitu ya. Kalau jadi display type sekalipun gitu ya. Oke. Kita bisa langsung masuk next. Muhammad Fadil, membayang. Ya, silakan dari Pak Niko dulu. Kalau aku ya mungkin sama kayak tadi, lebih ke functionality-nya sih. Jadi ya mungkin ini pasti akan jadi display type ya, dan tingkat readability-nya yang harus diperhatikan sih gitu. Jadi kayak yang ini harus Q atau R itu udah mulai udah mulai nggak terbaca sih gitu, yang Q sama R gitu ya. Itu kita harus pikir dulu ini huruf apa gitu ya. Legibility-nya Legibility gitu ya udah ya, sangat jadi apakah ini legitim untuk dipahami sebagai Q atau R gitu ya? Betul. Ya, oke. Terus ya mungkin dari proporsi juga ya, proporsinya ada yang di dalam lingkaran itu ada yang penuh gitu ya, proporsinya ada gede banget, ada yang kecil gitu ya, kayak I-nya cukup kecil gitu ya. Jadi proporsinya di dalam setiap lingkaran itu cukup berbeda-beda gitu, nggak proporsional gitu ya. Jadi itu juga ya agak jadi berantakan gitu ya. Jadi ya agak masalah konsistensi ya. Konsistensi, betul. Jadi proporsi itu kan ngomongin relasi antara satu elemen dengan elemen lainnya, dalam hal ini huruf dengan ground-nya. Ya, ground-nya kan bentuk lingkaran itu ya, kayak gitu, dan terhadap huruf lainnya gitu ya. Begitu kita lihat perbandingannya dengan karakter lain gitu, ini kan akan jadi ya ada yang bisa berbeda, tidak konsisten gitu ya. Oke, kalau dari Pak Yasser sendiri? Saya mungkin menghargai ininya ya. Jadi, sorry, Pak Yasser, suaranya agak kecil nih, Pak Yasser. Saya mungkin menghargai, lebih jelas ya sekarang. Ya, jelas. Saya mungkin menghargai ini usahanya lumayan mulai berusaha ini lumayan usaha inovasi lumayan tinggi. Jadi image as type ya. Ya, image as type dijadiin idea typeface yang sebenarnya oke lah. Cuman itu lagi sih, kayak mungkin agak hati-hati waktu bikin imagery-nya biar gimana tetap visual structure-nya ada gitu. Kalau enggak ya cuman usahanya doang. Biar gimana yang ditinjau keseluruhan gitu. Tapi ya sebenarnya kebanyakan karena tusuk gigi dan bayangannya juga jadinya bagus. Cuman waktu itu jadi typeface, ngomongin relasi antar hurufnya, ngomongin banyak pertimbangan gitu yang sebenarnya harus dipenuhi juga gitu. Jadi kayak relasi antar huruf, structure hurufnya tuh ada kesamaan gitu dan lain-lain. Terus
terus juga pendekatannya ke ketradisian huruf gitu, itu juga jangan dilupain. Maksudnya ketradisian huruf tuh kan ada tradisinya huruf A, huruf B, ada tradisinya, terus ada elemen-elemen yang kalau kita terlalu jauh dari tradisi hurufnya nggak dikenalin lagi gitu, Yang atau nggak legible gitu ya. ya jadi nggak legible, terus jadi kelihatan naik turun karena misalnya baseline-nya nggak sama semua gitu, kayak itu mungkin jadi pertimbangan aja sih. Sekarang soalnya itu agak nggak dicapai gitu. Oke. Ya, next. Oke, udah masuk question and answer gitu. Kalau misalnya dari Pak Yasser, ini saya persilahkan gitu ya. Entah dari Pak Yasser atau Pak Niko, atau misalnya dari peserta mau mengajukan pertanyaan ke narasumber, juga silakan. Atau mungkin dari Pak Yasser dulu gitu. Tadi ada yang mau ditanyain ya tentang desain poster yang bisa itu ya, Pak Yasser ya. Yang bisa iya. Itu pertanyaannya boleh tolong diulang, Pak Yasser? Cuman pengen tahu aja itu yang ngerjain tuh SMA atau anak kuliah ya? Nih. Oh, gitu. Ya, Carmila Oktaviani, boleh tolong direspon? Sekalian mungkin dibagikan ya, Carmila, ke kita intensi awalnya apa dalam merancang poster ini, atau pesan apa yang mau disampaikan gitu. Silakan, Carmila. Terima kasih. Saya itu sudah kuliah ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Posternya itu tujuannya untuk mengajak kita supaya kita optimis, bisa, dan melakukan hal baru yang terkadang kita itu ketakutan gitu sebelum mencobanya. Jadi dengan memulai dan berani, kita akan lebih selangkah lebih maju dan yakin kalau kita bisa melakukannya. Oke. Ya, pantas kuliah. Jadi itu yang saya tadi ngelihat, sebenarnya kekohesifan komunikasinya udah dapat gitu. Yang mungkin jarang ya kalau belum kuliah bisa seperti itu sih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Carmila ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari narasumber gitu ya, 1-2 pertanyaan ke para desainer nih, entah itu yang typeface design, entah itu yang poster design, atau bisa juga dari para peserta yang hadir hari ini mau mengajukan pertanyaan ke narasumber. Saya persilahkan. Enggak sih, saya enggak ada pertanyaan. Oke, kalau dari Pak Niko sendiri, ada yang mau Pak Niko tanyakan ke salah satu desainer mungkin? Mungkin yang tadi poster yang pertama, saya menarik juga. Maksudnya saya mau tahu ini yang bikin udah kuliah atau SMA ya? Yang tadi ada 3D-3D-nya itu. Nah ya ini. Oh, Bianda. Bianda, iya. Oke, Bianda hadir? Kuliah. Oke, Bianda, boleh tolong ceritain sedikit, Bianda? Atau mungkin dijawab dulu itu tadi pertanyaannya Pak Niko, sudah kuliah atau? Oke, selamat siang semua. Ya, selamat siang. Saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Oh, wow. Masih SMA. Oke. Ya, idenya dari mana buat bikin visual itu? Untuk idenya saya brainstorming sih, Pak. Maksudnya ngelihat referensi apa, brainstormingnya, maksudnya kalau ini juga sama siapa gitu, teman-teman kah, sama guru, atau gimana nih? Kenapa saya bikin di rumah aja, terutama itu dari fenomena pandemi COVID-19, terus kenapa saya mau bikin efek bentuk rumah dan ruangan, karena saya sendiri tertarik sama arsitektur sama interior design. I see. Lalu kamu sendiri paham dengan teknik gambar isometri, Bianda? Ya, saya diajarin pas SMA. I see. SMA-nya di mana? UPH College. Oke.
Ya saya pengen tahu ini sih referensi visualnya. Kamu ngambilnya dari, maksudnya pernah lihat karya yang isometri gini siapa gitu. Kan biasa ide apa kayak gitu juga pasti reference dari karya orang juga gitu. Saya bikin aja sih kayak untuk rumah, ruangan. Wow. Saya pernah lihat juga sih. Oh iya. Jadi pengen tahu aja referensinya sama apa enggak. Atau kalau enggak gini, Bianda, kalau isometri itu kan kebanyakan kan teknik gambar yang digunakan dalam lingkup program studi, kalau enggak interior design, arsitektur, atau termasuk juga sebenarnya product design gitu ya. Nah, tapi di dalam graphic design sendiri ya itu beberapa tahun yang lalu gitu ya sempat booming lah katakan seperti itu gitu ya, visual-visual yang isometri kayak begini itu dilibatkan ke dalam graphic design gitu atau poster gitu. Nah, pertanyaan Pak Yaser adalah Bianda nih pernah lihat di mana gitu poster-poster yang apakah pernah lihat? Mungkin itu ya pertanyaannya, apakah Bianda pernah lihat poster-poster yang menggunakan atau melibatkan gambar isometri di dalam visualnya gitu? Kalau gambar isometri sendiri sih ada banyak ya. Cuman pernah lihat di dalam poster-poster juga Bianda? Pasti saya juga udah pernah lihat banyak karya isometri, terutama di poster juga udah pernah lihat. Bisa tolong sharing, infoin ke kita, ada desainer tertentu gitu yang tadi ditanyakan Pak Yaser, siapa tahu desainer yang jadi rujukan Bianda gitu, itu serupa gitu, mirip gitu dengan Pak Yaser. Ini aja sih, sebenarnya kalau dari saya lebih ke arah mungkin kalau kita cari reference, kita juga harus agak sedikit respect reference yang kita ambil gitu. Jadi ya diingat lah at least gitu. Oh, karyanya siapa ya? Itu juga ngembangin kita sebagai desainer sih. Jadi kayak, oh karya ini bagus, siapa sih yang ngedesain? Terus backgroundnya dia ngedesain pakai isometri. Isometri itu kenapa gitu, reasoningnya. Kita jadi ada analisa juga loh gitu. Karena maksudnya saya ngerti sih kayak karyanya menginspire gitu. Ya nggak apa-apa juga menginspire. Cuman berapa persennya menginspire sampai ini kan juga seberapa jauh inspiring-nya gitu ya. Terus juga kedua juga ya kalau emang terinspired ya kita respect lah sama yang bikin. Yang bikinnya kan nggak dari vakum juga gitu. Dia kerja keras juga gitu bikin visual style yang kayak gitu. Gitu kan ada apa kayak bahkan style isometri dengan gradasi yang seperti ini tuh ada orang yang emang spesifik bikin style itu gitu. Nah, mungkin Bianda sendiri terinspirasi dari desainnya siapa, Bianda? Ada gak satu spesifik desainer gitu mungkin yang menginspirasi Bianda? Mungkin masukan yang tadi diberikan akan saya coba gali-gali lagi ya. Iya. Oh, masa depannya aja deh. Oke. Iya. Oke. Berarti mungkin Bianda belum ketemu ya, Bianda belum aware kali ya. Ini pernah lihat tapi mungkin belum aware itu siapa yang bikin kayak begitu ya, desainernya namanya siapa, mungkin seperti itu bukan Bianda? Kalau yang penemu isometri sendiri saya nanti coba cari lagi. Iya, maksudnya gini Bianda, bukan di sini kita bukan bicara tentang siapa penemu isometri, bukan, tapi ada gak desainer yang kekhasan desainnya ya dalam membuat poster itu sering melibatkan gambar-gambar isometri gitu, Bianda maksudnya.
Oh, kalau itu saya Ah, kurang tahu sih. Oke, ya mungkin itu yang jadi sarannya Pak Yaser gitu ya. Nanti mungkin ke depannya bisa mulai gitu ya. Jadi kalau inspired oleh poster tertentu, tampilan visual tertentu, mungkin nanti Bianda bisa mulai sedikit banyak mencari desainernya siapa, kenapa desainernya mendesainnya sedemikian rupa, ya, yang mungkin seperti itu ya, Bianda. Ya, Jadi bisa itu a more respectful way to appreciate design gitu ya. Jadi mungkin ke depannya nanti Bianda bisa coba menjalankan hal itu gitu ya. Oke. Ada lagi dari Pak Yaser atau Pak Niko? Cukup sih dari aku. Udah. Atau Ya. dari peserta mungkin kalau ada yang mau nanya, silakan. Tanya jawab itu sampai, benar sampai 13.30 nih. Ya, waktunya sebenarnya sudah selesai gitu. Ya, jadi mungkin untuk menutup aja gitu acara bedah karya kali ini gitu. Gimana dari Pak Niko atau eh, Pak Yaser gitu, boleh tolong. Oh, ini ada overview karya. Ini kok overview karya lagi ya? Ini judulnya kayaknya deh. Ini Oke, judul ya, saya. oke. Ya mungkin kasih satu pandangan yang konklusif gitu ya dari Pak Niko, dari Pak Yaser gitu tentang berkaitan dengan desain ya yang sejauh ini di barusan saja kita overview gitu ya dalam acara simposium ini gitu. Ya. Atau misalnya mau ngomongin simposiumnya gitu, yang jadi figur adalah simposiumnya ya melalui bedah karya yang barusan saja dilakukan, atau misalnya mau bertolak dari bedah karyanya dulu, lalu bagaimana bedah karya ini, kualitas acara bedah karya ini berkaitan dengan acara simposium gitu. Ya. Silakan. Dari siapa dulu nih? Dari Pak Yasar dulu boleh. Ya saya sebenarnya terima kasih udah dikasih kesempatan. Terus terima kasih juga buat pesertanya ya, peserta yang kirim karya dan lain-lain. Sebenarnya ya satu yang nggak bisa dipungkiri sih usahanya sampai masih ikutan lomba di tipografi dan desain itu bisa diapresiasi banget ya. Yang jadi mungkin banyak kritik dari kita dan saya spesifik. Kritiknya sebenarnya levelnya membangun sih. Saya nggak pernah dalam konteks ngejudge atau sinis gitu. Cuman biasa kalau saya kritik ya buat belajar di kedepannya gitu. Ini kan cuma satu karya. Nanti kita di kedepan hari mudah-mudahan bikin ribuan karya lagi yang bagus-bagus. Dan sebenarnya kalau dari background-nya banyak yang diikuti dari SMA, walaupun misalnya ada yang kuliah juga, mungkin awal-awal masih kuliah ini termasuk luar biasa ya buat dilihat dari background itu dengan pencapaian yang seperti ini gitu. Jadi jangan patah semangat dan kritik ya, emang makin kita dikritik kita makin di-mold ya. Maksudnya saya pun sendiri besar dengan kritik karena ada analisa dan kritik orang lain gitu ya. Jadi saya bisa tahu saya menghindari ini dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa banyak belajar lebih jauh lagi gitu. Dan jangan jadi kritik itu patah semangat, karena ya sekarang aja masih SMA udah bisa begini, kritiknya udah di level itu, gimana nanti kalau bisa belajar lebih jauh gitu kan. Gitu sih. Jadi sebenarnya justru saya pengen ngebangun
budaya apa ya, budaya diskusi yang sehat sih. Oke, iya, jadi kritik itu dengan kata lain merupakan wujud apresiasi gitu ya, Pak Yaser ya. Iya. Berarti kan yang dikritik itu dianggap penting gitu. Iya, masih matters lah buat dikritik. Ya, masih matters gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dipuji tidak bisa, ya, tapi juga minim kehendak untuk mengkritik gitu ya, berarti kan karya itu sangat mediocre gitu ya, nggak bernilai gitu ya. Ya. Hadir tapi nggak dianggap ada gitu ya, Pak Yaser ya. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak Yaser. Kalau dari Pak Niko sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri tanggapannya, ya aku cukup happy sih lihat ya kita nggak hitung berapa banyak karya yang kita bahas ya, kita review, cuman maksudnya dari setiap support dari yang udah ikutan gitu ya, yang mau meluangkan waktunya buat eksperimen, mau mencoba buat kutak-kutik huruf gitu ya, itu yang sebenarnya patut kita tepuk tangan sih gitu ya. Itu yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap orang sih, untuk mencoba, dan ya menang atau kalah atau melihat bagus atau jelek itu kan sebenarnya jadikan itu urutan terakhir gitu ya. Yang penting kita menjadi seorang yang udah mencoba gitu ya, udah mencoba dan kasih give our best gitu ya buat setiap desain. Dan saya melihat yang terpilih di sini sebagai finalis tentunya udah disaring dari yang udah ada, udah masuk gitu ya, dan tentunya pasti yang terbaik gitu ya. Dan saya cukup bangga sih, maksudnya melihat yang tadi ada yang dari college, ada yang SMA udah bisa menghasilkan karya tersebut, walaupun kalau misalnya kita tadi sempat tanya dari terinspirasi dari mana, dia harus coba berpikir dulu gitu ya. Tapi ya itu salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya dari SMA pun, dari muda pun udah ada semangat untuk meng-create something, itu yang penting gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai masih muda cuman ikut-ikutan atau nggak punya sense buat mencoba, itu yang jadinya susah ke depannya gitu ya. Tapi saya percaya yang ada ikuti simposium ini anak-anak muda yang punya satu semangat, yang mau belajar, mau punya jiwa yang mau dikritik, saling belajar gitu ya. Jadi ke depannya akan lebih enak sih, karena ketika kita punya satu hati yang mau terbuka gitu ya, yang mau mencoba, dan kalau emang yang ini ada kurang ABCD-nya, saya akan improve di ABCD-nya. Kedepannya mungkin ABCD-nya udah tersolve, ada problem baru lagi, ada EFGH, saya akan coba solve lagi gitu. Jadi kedepannya pasti akan banyak solving baru, yang kalian akan ketemu masalah-masalah baru. Tapi ketika kita mau mencoba menemukan masalah-masalah itu, kita pasti ketemu solusi-solusinya juga gitu ya. Sama ketika kita mau jadi satu desainer, kita nggak cuma ngelihat doang gitu ya, tapi kita mau menjadi desainer yang melihat ada masalah ABCD, dan saya mau menjadi desainer yang mencoba menciptakan karya untuk menjawab solusi itu ya. Dan saya cukup bangga melihat ada desainer-desainer muda yang udah dari SMA mau mengambil peran tersebut, Pak, gitu. Oke. Berarti kalau gitu mungkin salah satu hal yang bisa di-highlight gitu atau digarisbawahi lah ya dari Pak Niko adalah mungkin jangan takut atau jangan menutup diri dari masalah juga ya. Betul. Karena masalah itu adalah pijakan atau sebenarnya paradoxically amunisi buat solusi atau tawaran-tawaran solusi yang lebih kaya atau lebih baik gitu ya. Betul. Kayak gitu ya. Ya, jadi jangan takut sama disease gitu ya. Disease itu justru kesempatan kita untuk creating the cure gitulah ya, kurang lebih. Yes. Ya. Jadi ya dengan kata lain ya
jangan takut juga ya, jangan takut juga untuk embracing crisis ya. Justru kalau ada krisis gitu ya, kita bisa peka terhadap krisis, kita mau say yes gitu ya terhadap krisis gitu ya. Di situ kan juga kemungkinan tawaran-tawaran yang berbeda atau dalam tanda petik baru di aspek tertentu akan muncul gitu ya, Yes. Niko ya. Betul. Ya, the moral of the story adalah jangan terlalu merasa semuanya baik-baik aja dan aman-aman saja gitu ya. Oke, terima kasih Pak Niko dan Pak Yasser atas sharingnya, atas berbaginya. Terima kasih juga terhadap desainer-desainer yang terlibat dan tanggapan-tanggapannya ya tadi dari beberapa desainer ya yang ditanya oleh para narasumber ya. Makasih atas tanggapan dan jawabannya. Saya rasa untuk kegiatan tanya jawab bisa kita sudahi ya. Ya, tuh tanya jawab sampai 13.30. Ini 141. Oke, sudah telat. Cukup biasa saja. Mungkin setelah ini saya kembalikan acara ke jadwal ke host ya, ke Rere ya. Ya, terima kasih ya Pak Yasser, Pak Niko, Sama-sama. dan semua partisipan. Oke. Saya Thank you juga Pak kembalikan. Ferdinand. Ya, sama-sama. Mas Yasser, thank you. Silakan, host, Kak Rere. Wah, terima kasih Pak Ferdi, Kak Niko, dan Pak Yasser. Sesi bedah karya tadi seru banget ya, Kak Elsa. Plus, lebih mengenal para narasumber dan pastinya dapat pembelajaran-pembelajaran lainnya. Bener banget, seru banget gitu ya. Nah, setelah ini nih, kita ada break nih selama 15 menit. Jadi, nanti kembali lagi jam 14.00 ya. Oke deh. Oh ya, tapi sebelum break, buat yang belum ganti nama, tolong ganti nama kalian sesuai format ya. Formatnya udah kita cantumin di kolom chat. Supaya nanti pas udah masuk lagi, kita bakal langsung masuk ke sesi paralel yang dibagi per narasumber. Iya, bener banget. Format namanya kalian boleh pilih di bor mana yang mau kalian visit. Kalau kalian tidak mencantumkan nama, maka panitia akan memasukkan nama kalian secara acak ya. Nah, untuk informasi, aku akan bacakan lagi ada siapa aja nih di setiap bor itu. Oke? Untuk bor pertama, ada Bapak Asrullah Ahmad, SDS, MDS dari Universitas Bunda Mulia. Dan ada Bapak Randy Iswanto, SSN, MM, MDS dari Universitas Ciputra. Untuk bor 2 ada Bu Lalita Gilang, SSN, MDS dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dan ada Ibu Dewi Intan Kurnia, SDS, MDS dari Universitas Mercu Buana. Untuk bor terakhir, yaitu bor 3, ada Pak Dominik Rio Adiwijaya, SSN, MHUM dari Universitas Bina Nusantara. Dan ada Bapak Karna Mustaqim, SSN, MA, PhD dari Universitas Esa Unggul. Nah, kalian boleh pilih bor mana nih yang kalian mau kunjungi. Tinggal dicantumin aja nomor bornya di format nama kalian.